Iya, luar biasa ya Om ya. Ternyata perjalanan kehidupan seseorang itu memang ya, kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun kegiatan online berjalan. Dan selama itu Menurut kita mungkin kayaknya bukan yang sang Tuhan datang kembali menemui 3 hambanya. Baik gitu kan, bukan hal yang baik. Tapi gimana Om Abed kabarnya hari ini? kabar baik, puji Tuhan Pak. Baik ya? Baik. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa Om Abed? Ya untuk akhir-akhir ini free sih Pak. Tidak begitu banyak kesibukan, ya paling cuma kadang bantu ibu jualan, kadang ngantar-ngantar makanan, ada project baru Wayang Bos. Itu aja sih. Itu delivery ya Om ya? Ya, delivery. Oke. Masih sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru? Ya, Ngelamar-lamar ini? nunggu info lowongan kerja aja. Hmm. Masih cari-cari di area Kudus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau belum tahu, Om Abed ini adalah lulusan sarjana apoteker, betul ya Om ya? Dan saat ini sedang mencari-cari pekerjaan juga. Wah, ini apoteker yang berarti hamba. Iya, luar biasa ya Om ya. Ternyata perjalanan kehidupan seseorang itu memang unik. Kadang kita di satu titik yang kita sebut itu sebuah lembah kekelaman. Namun satu hal bahwa dimanapun kita berada, baik di lembah air mata, lembah kekelaman, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Amin. Kondisi kadang tidak seperti ekspektasi kita, namun percaya saja bahwa ketika kita setia, itu pasti Tuhan akan memberikan berkat yang indah pada waktunya. Oke Om Abed, kita sekarang tinggal berdua doang ini. Tim media dari GITJ Embulung Jangkring sekarang hanya tinggal 2 orang, Bapak Ibu. Kita tahu Pak Agung sedang melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang lain, ya, Pak. Sehingga kita harus melanjutkan apa yang sudah dirintis beliau. Biasanya kita ada beberapa teman yang lain gitu kan. Sekarang mereka sudah kerja dan sibuk dengan kegiatan yang lain juga. Dan sekarang tinggal Om Abed, yang dulunya Om Abed adalah yang mengasisteni seorang Pak Agung. Iya. Sekarang Om Abed harus menjadi kameramennya. Dan semuanya ini. Gimana perasaan Om Abed? Sedikit bisa dikatakan belum siap sih Pak. Ada rasa itu sih. Ada rasa belum siap ya. Belum siap. Kenapa? Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat ketidaksiapan itu di hati Om Abed? Iya, kalau kita mau breakdown sedikit, kita pelayanan online itu udah dari 2020 ya Pak? Iya, masuk pandemi itu kita sudah mulai pertengahan tahun 2020 memang. Iya, kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun kegiatan online berjalan. Dan selama itu saya itu sebagai pengamat Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Pengamat ya? Iya, hanya mengamati kegiatan multimedia, terutama setiap apapun yang Pak Agung lakukan dalam mengambil gambar, mengambil angel, kemudian penataan peralatan, kemudian menyesuaikan lighting dan segala macam sebagai pengamat. Belum sepenuhnya diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan satu hal gitu ya. Ya, full bed handle kamu belum pernah. Dan ini pertama kali diberikan tanggung jawab seperti itu. Dan kalau mau bilang siap, sebetulnya belum siap sama sekali. Cuman kapan lagi Pak gitu. Ya mungkin ini memang waktunya untuk saya istilahnya diberikan tanggung jawab yang lebih untuk menghandle multimedia. Ya, bahasa kerennya mungkin orang-orang sana bilang kairosnya Tuhan sudah waktunya sekarang ini. Om Abed harus ambil bagian yang lebih
tidak hanya sekedar mengamati, tapi mengerjakan. Langsung mengeksekusi ya Pak. Cuma begini Om Abed, selain ketidaksiapan tadi, ada rasa apa di hati Om Abed ketika Tuhan izinkan Om Abed yang mengambil peran sekarang di bagian pelayanan media ini? Ada rasa senang, ada rasa sedih. Sedihnya yang awal mula kita teamwork ya, ada beberapa tim, sekarang tinggal kita berdua Pak-an, itu agak sedih. Kemudian senangnya ya ternyata dari hal-hal kecil yang Tuhan kasih kesempatan, awalnya kan sebagai pengamat aja. Saya setia dalam hal itu Pak, selama 3 tahun, dan endingnya, senangnya yang saya rasakan itu ternyata dari hal-hal kecil itu Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Amin. Dan ini yang sedang saya kerjakan. Langsung menghandle tim multimedia dalam proses pengambilan dan sampai editingnya pun juga. Iya. Belajar ya Pak, masih belajar. Cuman ya senangnya Tuhan kasih tanggung jawab yang besar untuk lebih belajar lagi dalam hal pelayanan ya, multimedia. Om Abed, ya sedih. Iya pasti sedih. Pasti sedih Pak. Saya juga melihat bahwa dengan apa yang Tuhan izinkan sekarang itu, saya menyadari bahwa pentingnya seorang rekan, pentingnya seorang partner di dalam mengerjakan pelayanan bersama-sama itu wow. Kalaupun saat ini kita memiliki partner di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan, itu berkat yang luar biasa saudaraku. Nah, Om Abed percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan saat ini terjadi adalah kehendak Tuhan. Percaya Pak. Dan itu menurut kita mungkin kayaknya bukan yang baik gitu kan, bukan hal yang baik. Tapi apakah Om Abed yakin juga bahwa apa yang tidak tampak baik di kita ini pada dasarnya sebenarnya itu baik menurut Tuhan dan baik menurut kita semua? Ada keyakinan seperti itu Om Abed? Saya percaya. Yakin ya? Yakin. Bahkan di tengah-tengah kondisi saya saat ini tidak kerja Pak, itu saya melihat bahwa ya ini prosesnya Tuhan. Ada maksud Tuhan? Ada maksud Tuhan. Ya gimana pun juga saya tidak berhak dan tidak boleh menyalahkan bahwa Tuhan kenapa kok kondisinya seperti ini gitu. Ya saya percaya bahwa saat ini sedang dibentuk, diproses sama Tuhan, dan saya tetap bilang bahwa Tuhan itu baik Pak. Amin. Oke. Ada satu statement yang mengatakan demikian. Orang-orang yang setia mengerjakan dalam perkara-perkara yang kecil, maka dia akan diberikan sebuah anugerah, diberikan sebuah kepercayaan, diberikan sebuah berkat oleh Tuhan, itu sebuah tanggung jawab atau perkara-perkara yang lebih besar. Amin ya Om ya. Amin. Dan ini kita alami bahwa dulu Pak-an dari guru sekolah minggu begitu kan. Ya. Kemudian Tuhan terus memberikan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar seperti itu. Nah, dulu Om Abed hanya sekedar melihat gitu kan. Yeah. Dulu hanya mungkin sekedar kabelman gitu atau micman gitu. Tapi sekarang Om Abed diberikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Ketika jenengan itu setia melakukan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan sedang mempersiapkan sebuah perkara yang lebih besar. Dan bagaimana Om Abed? Siap untuk mengerjakan tanggung jawab yang besar ini? Siap Pak. Siap ya? Siap. Dalam nama Tuhan ya? Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita akan juga menggumuli satu bagian firman Tuhan saat ini. Ya. Temanya tidak jauh-jauh dari apa yang kita perbincangkan Om. Apa Pak? Lakukan perkara kecil. Lakukan perkara yang kecil. Ya. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, lakukan perkara yang kecil. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca adalah bagaimana Tuhan memberikan gambaran tentang bagaimanakah kerajaan surga itu. Digambarkan bagaimana ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba, dan tuan ini hendak pergi. Namun sebelum pergi, tuan ini mempercayakan harta miliknya kepada 3 hambanya menurut kesanggupan mereka. Dan setelah lama waktu berlalu, sang tuan datang kembali menemui 3 hambanya, dan di sana dia meminta pertanggungjawaban dari ketiga hambanya itu. Seorang hamba yang dipercayakan 5 talenta berhasil mengerjakan talenta itu dan mendapatkan laba atau keuntungan 5 talenta, sehingga 10 talenta di tangannya. Hamba yang kedua pun demikian. Dia segera pergi dan mengerjakan talenta yang dipercayakan tuannya itu kepadanya.
Dan 2 talenta di tangannya pun berubah menjadi 4 talenta, karena dia dengan sungguh-sungguh mengerjakan talenta itu. Akan tetapi ada satu hamba yang diberikan 1 talenta. Hamba itu pun pergi, saudara, namun pergi menggali lubang dan menguburkan talenta itu dalam-dalam di dalam lubang yang dia siapkan. Dan ketika hamba itu mempertanggungjawabkan kepada tuannya dengan apa yang dikatakan kepada tuannya, ini adalah, "Ini milikmu Tuan, aku kembalikan kepadamu." 1 talenta tidak beruntung laba, dikembalikan lagi menjadi 1 talenta. Dan reaksi ataupun respon dari seorang tuan melihat hamba-hambanya ini sangat jelas sekali diceritakan firman Tuhan. 2 hamba yang mengerjakan talenta, tentu yang didapat mereka adalah sebuah pujian. Hamba yang baik, hamba yang setia, itu dikatakan oleh Tuhan ini kepada hamba-hambanya yang bekerja dengan sungguh-sungguh mengerjakan talenta yang dipercayakan. Namun bagi 1 orang hamba yang tidak mengerjakan talenta ini, Tuhan ini berkata, "Kamu adalah seorang hamba yang jahat, hamba yang malas." Dan bagi seorang hamba yang jahat dan malas, vonis hukumannya adalah dibawa ke tempat yang paling gelap, di mana di tempat itu hanya ada ratap dan kertak gigi. Saudaraku, demikianlah gambaran tentang kerajaan Allah, kerajaan surga yang boleh menjadi pembelajaran kita saat ini. Bagaimana Sang Tuan adalah Sang Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dia akan hendak pergi ke surga. Kemudian hamba-hamba adalah murid-muridnya, termasuk saya dan panjenengan semua. Talenta adalah kasih karunia, berkat yang boleh Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada waktunya nanti Tuhan akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dari setiap saya dan panjenengan yang sudah diberi sebuah kepercayaan oleh Tuhan untuk mengerjakan talenta itu. Saudaraku, korelasi dengan tema yang akan kita gumuli saat ini. Lakukan perkara yang kecil. Lalu perkara yang kecil itu apa? Perkara yang kecil ini adalah kasih karunia yang boleh Tuhan berikan. Bagi Allah ini adalah sesuatu yang kecil. Memberikan kasih karunia kepada para muridnya, memberikan pemahaman iman kepada para muridnya, memberikan pengampunan kepada para muridnya, memberikan berkat-berkatnya kepada para muridnya, damai sejahtera. Ini adalah sesuatu yang kecil. Dan Tuhan rindu apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kasih karunia, iman percaya kita, itu boleh kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita harus mengerjakan perkara-perkara yang kecil ini, saudaraku? Paling tidak di ayat yang ke-14 kita akan tahu hal itu. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan hamba-hambanya. Hal ini mempertegas siapakah kita di hadapan Tuhan. Hal ini akan semakin memperjelas posisi kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara hanyalah seorang hamba. Jadi kalau kita ditanya, mengapa kita harus melakukan perkara-perkara yang kecil? Jawaban yang pertama adalah apa? Karena kita adalah seorang hamba. Saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Baru, hamba boleh ditulis dengan daulos, yang artinya adalah milik dari orang lain. Orang lain boleh memiliki seseorang itu dengan cara membeli, atau dengan cara mengalahkan, atau dengan cara yang lain. Nah, konteks ketika kita dikatakan seorang hamba,
adalah ketika kita telah dibeli oleh Tuhan. Bagaimana cara Allah membeli hidup saya dan saudara? Dengan nyawanya. Tuhan telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Saudaraku, ketika kita menjadi miliknya Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi sepenuhnya yang memiliki hak atas kehidupan saya dan saudara adalah Tuhan yang merupakan Tuan dari kita, yang telah membeli hidup kita, yang telah menebus hidup kita dari belenggu kuasa dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus tahu dirilah sebagai orang percaya bahwa posisi kita di hadapan Tuhan adalah seorang hamba. Dalam konteks ini kita adalah seorang hamba, dan seorang hamba itu harus memiliki sikap bagaimana dia harus hormat kepada tuannya. Seorang hamba itu mutlak harus tunduk kepada tuannya. Seorang hamba itu harus memiliki sikap setia kepada tuannya. Dan seorang hamba harus memiliki ketaatan kepada tuannya. Nah, konteksnya kita adalah hamba dan Tuhan adalah tuan kita. Jadi tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalaupun Tuhan mempercayakan kita sebuah talenta, karunia iman, karunia-karunia rohani yang lain, supaya itu boleh kita kerjakan, ya memang sehalayaknya, seyogyanya kita harus mengerjakan itu. Karena itu adalah bagian kita sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita ditanya orang, mengapa kita harus setia melakukan perkara-perkara yang kecil? Ya karena kita ini adalah seorang hamba yang harus punya ketundukan, yang harus punya ketaatan, yang harus punya rasa hormat kepada Sang Tuan yang telah memberikan talenta kepada saya dan saudara. Seorang tuan yang telah membeli kita dengan darahnya dari kuasa belenggu dosa. Saudaraku, kalau kita tidak dibeli Tuhan, kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan, maka selamanya kita akan menjadi budak dari kuasa dosa itu. Dan bersyukur kita telah dimerdekakan dari belenggu kuasa dosa itu karena Tuhan yang telah menebus hidup saya dan saudaraku. Mari saudara, saat ini apapun talenta saudara, saya nggak akan bahas tentang talenta di sini. Talenta adalah berkat yang dari Tuhan. Bisa itu iman, bisa itu kasih anugerah karunia Tuhan tentang keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, dengan penuh rasa tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Dengan tulus hati saudara. Demikian pun kalau kita diberikan talenta-talenta oleh Tuhan, karunia-karunia rohani, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita bicarakan di depan tadi. Awalnya hanya mengamati bagaimana seorang kameramen merekam sebuah pelayanan. Tapi pada akhirnya, ternyata Tuhan sedang memuridkan Om Abed ya. Jenengan sekarang diberikan Tuhan satu kemampuan lagi, satu talenta lagi, yaitu pelayanan di bagian media. Mau nggak kita mengerjakan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Dan Om Abed tadi bilang, siap Pak, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memampukan. Amin. Dan itu pasti akan terjadi saudaraku. Jadi saudaraku, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya hanya menyampaikan bahwa mari kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita hanyalah seorang hamba. Dan bagian seorang hamba adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tidak ada kata untuk membantah. Tidak ada kata untuk beralasan. Mari kita belajar untuk memiliki ketundukan diri, kesetiaan dan ketaatan. Dan kita lakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta-talenta yang dipercayakan kepada Tuhan kepada kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara untuk mengerjakannya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua saudaraku, mengapa kita sebagai orang percaya
harus melakukan perkara-perkara kecil. Ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara dikasih Tuhan, dari ayat yang ke-15 ini pada akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya kita adalah seorang hamba yang mendapatkan apa? Kepercayaan dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita percaya Tuhan itu biasa. Tetapi kalau Tuhan yang percaya kepada saya dan panjenengan, itu luar biasa. Mengapa Tuhan sampai menaruh kepercayaan kepada hamba-hambanya? Karena Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri hamba-hambanya itu. Jadi saudaraku, kalau sampai kita mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan loh saudara. Ini bukan hanya sekedar dari camat, gubernur, presiden tuh saudara. Ini kepercayaan yang dari Tuhan. Coba bayangkan, siapakah kita? Tapi dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya berkat-berkatnya. Dipercaya kasih karunia-Nya. Dipercaya pemahaman-pemahaman akan tentang Dia. Dipercaya akan pengenalan akan Dia. Saudaraku, siapa saya dan saudara sehingga seorang yang begitu luar biasa, Allah, Tuhan Yesus Kristus sendiri percaya kepada saya dan saudara. Bagi saya, kepercayaan yang Tuhan berikan adalah sebuah anugerah. Saudaraku, mari kita perhatikan hidup saya dan saudara. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Keluarga mungkin, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan mungkin. Saudaraku, itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Kita tahu menurut firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah memaksa hamba-hambanya. Tuhan memberikan menurut kesanggupannya, saudara. Jelas dikatakan, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Tuhan gak pernah memaksa seseorang harus punya 5 talenta, enggak. Di situ terjadi sebuah diskusi mungkin. Hamba 1, hamba 2, hamba 3, kamu sanggupnya berapa talenta? Dan dari diskusi itulah kita tahu bahwa Tuhan gak pernah memaksa hamba-hambanya. Luar biasa saudaraku. Kita tahu bahwa kalau saat ini Tuhan mempercayakan kita kepada kita, berkat-berkat itu sungguh kita patut untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh menerima anugerah, kepercayaan dari Tuhan untuk mengerjakan tugas pelayanan di hadapan Tuhan. Melayani keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang kita miliki. Melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Saudaraku, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk dipakai Tuhan, melayani bagi kemuliaan-Nya. Kalau saat ini panjenengan dan saya diperkenan Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melakukan bagian pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah kesempatan yang luar biasa, saudaraku. Mari kita mau mensyukuri itu. Apapun posisi jenengan di gereja, entah itu komisi, entah itu hamba Tuhan, entah itu majelis, pendoa, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pekerja gereja yang lain, merbot, dan lain sebagainya, saudara. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan mempercayakan
pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab itu untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Mari kita lakukan dengan setulus hati, tidak dengan senggrang-senggrangan, saudara, tidak dengan iren kumeren, saudara, tidak dengan tendensi-tendensi yang lain. Tuhan pasti memperhitungkan jerih lelah kita ketika kita mau melakukan setiap bagian kita dengan sepenuh hati kita, dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan. Amin. Belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan berkasutkan kerelaan. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita sebagai orang percaya atau hamba-hamba Tuhan harus melakukan perkara-perkara yang kecil. Ayat 19 mengatakan demikian. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama dikatakan firman Tuhan, lama sesudah dia pergi, maka dia akan datang kembali. Saudaraku, di ayat yang 19 ini pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan datang kali yang kedua. Kedatangannya yang kedua tidak lagi memberikan talenta, namun dikatakan firman Tuhan, dia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu sebab itu kita harus mengerjakan hal-hal yang kecil atau perkara-perkara yang kecil itu. Mengapa? Sang Tuan akan kembali dari surga, akan kembali ke bumi untuk mengadakan penghakiman. Dan kita diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap berkat dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kepercayaan yang sudah Tuhan berikan tadi akan dipertanyakan Tuhan. Apakah sudah kamu lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang gembala? Apakah sudah kamu lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang kepala rumah tangga? Apakah sudah kamu lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang suami, seorang bapak, seorang anak, seorang majelis, seorang jemaat, seorang pelayan Tuhan yang lain, saudaraku? Ada waktunya Tuhan akan menanyakan itu. Ketika kita memiliki talenta-talenta, mungkin suara kita bagus, apakah sudah digunakan talenta itu? Ketika kita diberi karunia untuk kesembuhan, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan maksimal? Ketika kita diberi kepintaran akademis, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan kemampuan talenta yang Tuhan berikan itu? Semuanya ada waktunya untuk dipertanggungjawabkan, saudaraku, di hadapan Tuhan. Karena Dia pasti akan datang kembali. Lama sesudah itu firman Tuhan katakan. Lama Tuhan memberikan waktu. Lama Tuhan memberikan kesempatan. Bagaimana respon kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ketika kita dipercayakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita mengerjakannya dengan benar? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, diberi kekuatan, dan panjenengan mendengar renungan khotbah ini, Tuhan sudah terlalu banyak memberikan kita waktu dan kesempatan supaya kita boleh ambil bagian, melakukan bagian pekerjaan melayani Tuhan. Saudaraku, ada dua respon yang dilakukan 3 hamba yang diberikan Tuhan kepercayaan talenta tadi. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka segera pergi dan bekerja, tidak menunda-nunda, dan mereka menghasilkan keuntungan. Saudaraku, ingat, apa yang Tuhan berikan itu adalah milik Tuhan, ya. Kalaupun nanti ada keuntungannya, itu bukan milik panjenengan, tapi adalah miliknya Tuhan. Kita nggak berhak sama sekali. Ingat, posisi kita adalah hamba.
Apa yang menjadi milik kita, itu miliknya Tuhan loh. Karena kita sudah dibeli tadi. Jadi kalau seorang hamba dikasih 5 talenta, dan dia mengerjakan 5 talenta itu menjadi 10 talenta, 10 talenta itu semuanya milik Tuhan, bukan miliknya hamba tadi. Maksudnya demikian, saudara. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah miliknya Tuhan. Seringkali kita menghai haknya Tuhan, saudaraku. Bahkan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita, itu semuanya adalah miliknya Tuhan. Kalaupun kita mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan keuntungan yang banyak, itu pun adalah miliknya Tuhan, saudara, bukan milik panjenengan. Sudah selayaknya kalau kita kembalikan untuk hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita menghai, iki leh rekoso dewe, leh kumbut gawe dewe, yo kanggo aku dewe. Saudaraku, ingat, sadarlah, kita hanya hamba. Apa yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Pekerjaan kita, keluarga kita, uang kita, semuanya milik Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Dia tidak akan pernah lupa akan hamba-hambanya. Meskipun dia sudah lama pergi, dan dia akan datang kembali. Dia akan mencari kita. Dia tidak akan pernah melupakan saya dan panjenengan. Jadi ketika jenengan merasa sendirian, mengalami pergumulan yang berat sekalipun, percayalah, Allah tidak pernah melupakan saya dan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia akan kembali datang untuk meminta pertanggungjawaban saya dan saudara. Jangan lupa diri, kita adalah hambanya. Apa yang ada dalam diri kita, semuanya adalah miliknya. Jadi saudaraku, yang terpenting adalah di sini Tuhan ingatkan kita supaya kita sebagai seorang hamba ini boleh mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan diuji, saudara, dengan rentan waktu yang lama ini. Apakah kita akan konsisten di dalam mengasihi dan melayani Tuhan? Ada atau tidak ada orang tua kita mungkin. Apakah kita sebagai anak kita tetap mengasihi Tuhan? Ada atau tidak ada suami atau istri kita mungkin. Apakah kita punya kesetiaan kepada Tuhan? Dilihat Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap melayani Tuhan? Waktu yang lama ini akan membentuk kita memiliki sebuah kekonsistensian di dalam Tuhan. Kaya atau miskin, apakah kita masih mengasihi dan melayani Tuhan? Saudaraku, semuanya akan diuji. Dan ada masanya nanti. Ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, Dia akan datang kembali, meminta pertanggungjawaban, dan orang-orang yang mengerjakan bagiannya dengan penuh rasa hormat kepada Allah, dengan penuh rasa tunduk kepada Tuhan, taat kepada Allah, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan, tidak dengan tendensi, tidak dengan iren kumeren, tidak dengan kemerungsung. Perhatikan, Tuhan memperhitungkan jerih lelah mereka. Amin. Saudaraku, 1 talenta yang dipendem tadi akhirnya diberikan kepada orang yang punya 10 talenta. Loh, yang 2 talenta kok gak dikasih? Kita gak bahas itu. Tapi percayalah, Tuhan yang penuh kasih pasti sangat adil di dalam membagi berkat-berkat-Nya kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang setia kepadanya. Amin. Kita bersyukur, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar untuk melakukan perkara-perkara yang kecil dengan setia. Mengapa kita harus melakukan perkara-perkara yang kecil itu? Firman Tuhan ingatkan kita semua. Karena yang pertama, karena kita adalah seorang hamba. Yang kedua, karena kita mendapatkan kepercayaan yang daripada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita tahu bahwa Tuhan akan datang kembali kali yang kedua untuk meminta pertanggungjawaban kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.